Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Praktikum Bioinformatika dengan anggota. Yang pertama itu saya Abdullah Rehan, kemudian ada Nur Aziz Ariansyah dan Dia Dewi Lestari. Di sini kami akan memberikan tutorial terkait penggunaan aplikasi website NCBI, yang dimana untuk NCBI sendiri itu kepanjangannya National Center for Biotechnology Information. Dan website ini memuat terkait informasi mengenai bioteknologi dan medis. Pada tutorial kali ini, kami akan memberikan cara untuk mencari sebuah gen dan nukleotida. Untuk gennya sendiri itu ada IL4 dan nukleotidanya itu ada SOS. Baik, kita lanjut langsung saja ke bagian gen. Untuk yang pertama itu kita memilih database-nya terlebih dahulu. Untuk database-nya sendiri itu terletak pada sebelah kiri di bagian pencarian. Kemudian kita memilih bagian gen. Nah, setelah itu masukkan nama dari gennya. Kemudian kita cari. Untuk gen ini sendiri kita menggunakan gen dari manusia. Nah, sudah terlihat di sini. Untuk gen IL4 sendiri, untuk jumlah sequence yang sudah terdata itu sekitar 454. Nah, kita langsung memilih di bagian Homo sapiens. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk mengetahui di mana letak dari gen ini, kita bisa mencari pada bagian ke bawah, yaitu pada bagian genomic content. Di sini ditampilkan untuk lokasi dari gennya itu terletak pada kromosom kelima dengan posisi lengan panjang dan lobus 31.1 dengan jumlah ekson itu sejumlah 5. Kemudian kita lanjut ke artikel yang memuat terkait gen ini. Kita bisa scroll ke bawah pada bagian bibliografi. Nah, dapat dilihat di sini untuk jumlah sitasi artikel terkait gen ini sekitar 1255. Dan disitasi itu pada web PubMed. Selanjutnya kita akan melihat interaksi gen ini terhadap penyakit. Nah, kita akan scroll ke bawah lanjut kepada bagian fenotip. Dapat dilihat di sini gen ini mengaitkan atau memberikan interaksi antara mikroba host dengan bentuk dari genetik inflamasi suatu penyakit. Selanjutnya kita akan melihat pada fungsi interaksi dan fungsinya. Nah, untuk bagian interaksi dan fungsi ini kita melihat pada bagian general gen information. Untuk dari fungsinya kita memilih pada bagian gen ontologi. Terdapat di sini fungsi dari gen itu sebagai sitokinin, memberikan aktivasi sitokinin dan
hormon pertumbuhan, dan juga beberapa fungsi lainnya. Kemudian ada untuk interaksinya itu dia memberikan proses pada konstimulasi sel B, diferensiasi sel B, aktivasi sel T, dan beberapa eh, interaksi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian reference sequence. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh dia. Mungkin saya stop share terlebih dahulu. Silakan di share. Baiklah, untuk selanjutnya itu mencari reference sequence pada gen Homo sapien ini. Yang pertama itu diklik pada NCBI reference sequence di sebelah kiri. Kemudian untuk mencari reference sequence itu pada genomik terdapat gen bank, kemudian diklik. Untuk reference sequence pada gen ini yaitu NG_023252.1. Untuk panjang DNA-nya yaitu 8.690 base pair. Kemudian eksonnya itu dimulai dari 1 sampai 197. Selanjutnya mencari mRNA pada gen Homo sapien. Yang pertama mencari mRNA-nya, diklik yang bagian satunya. Pada gen ini, reference sequence-nya yaitu NM_005894. Untuk untuk panjang nukleotidanya 615 base pair. Kemudian untuk fungsinya pada ekson 1 sampai 97 itu pada ekson 24 sampai 26 fungsinya untuk stop codon. Selanjutnya pada protein. Pada protein reference sequence-nya NP_005801. Panjang asam aminonya yaitu 153 AA.
Untuk fungsinya itu eh, dari ekson 1 sampai 53 untuk menghitung mol dari simulasi limfosit. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada penyampaian dari dia. Selanjutnya itu akan disampaikan terkait nukleotida. Untuk nukleotida itu sendiri akan disampaikan oleh Aziz dan izin mungkin share kembali. Oke, baik, terima kasih ya, Dal. Mungkin kita kembali dulu ke awal. Oke, baik, untuk mencari nukleotida seperti awal tadi kita ubah di pengaturannya sini, kita ubah nukleotida dan yang kita cari itu SOS. Kita klik aja SOS. Search. Oke, sudah keluar. Nah, di SOS ini pada pencariannya dapat kita temukan sequence-nya, yaitu ada 186.301. Oke, kita lihat ke spesies, kita lihat animal. Oke, ketika kita pilih animals itu sequence-nya tinggal 2485. Kemudian jika kita lihat di plan itu ada 1013 dan seterusnya seperti itu. Dan nanti jika ingin melihat fungi atau protis atau bakteria itu sama saja untuk cara-caranya. Oke, kemudian kita clear lagi. Kemudian untuk melihat tipe molekul, kita klik genom, DNA atau RNA-nya. Nah, untuk genomic DNA atau RNA-nya itu sequence-nya ada 183.540. Nah, dan kemudian kita lihat mRNA. Nah, sebelum kita klik, ini sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan, kita klik terlebih dahulu untuk menghilangkan checklist. Oke, setelah hilang, kita klik lagi mRNA-nya. Nah, di mRNA itu sequence-nya tersisa tinggal 2323. Oke, lanjut untuk menentukan panjang dari DNA, genomik dan panjang mRNA, kemudian dan panjang asal aminonya. Kita kembali lagi ke genomik DNA atau RNA-nya. Oke. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat untuk panjang DNA-nya ada yang 1.661.485 base pair. Untuk
panjang DNA. Kita lihat lagi. Kemudian kita lihat untuk mRNA-nya. Oke, kita lihat mRNA-nya. Nah, di sini udah ada panjang mRNA-nya. Itu ada 4663 base pair panjang mRNA. Kemudian ketika kita ingin melihat panjang asam amino, kita klik protein. Nah, di sini ada tertulis panjang asam aminonya yaitu 1384. Kemudian setelah itu kita kembali lagi. Kemudian kita klik search data. Kita ambil reference sequence. Nah, di sini sequence-nya ada 1512 sequence dari reference sequence-nya. Kemudian klik protein. Nah, di sini bisa lihat protein. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini dia membahas mengenai Drosophila melanogaster. Ini tadi panjang asam aminonya ada di sini. Bisa kita lihat untuk isi dalam proteinnya seperti ini. Oke, jika ingin melihat PubMed, di sini ada di relate information. Di sini ada PubMed, bisa kita klik. Nah, ini merupakan beberapa PubMed yang ada. Itu ada sekitar 18.110.536. Oke, ini ada banyak untuk PubMed-nya. Itu bisa kita akses dan ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jika free PMC artikel ini berarti gratis, jadi tinggal pilih aja gitu. Kita tag. Selanjutnya untuk melihat format pastanya, nah kita klik aja pasta ini.
Nah, ini merupakan format pasta. Nah, ini bisa kita download itu di Sentuh. Nah, ini kita pilih file, nanti tinggal ikuti aja langkah-langkahnya kalau ingin mendownloadnya. Kita back. Kemudian jika kita ingin melihat grafik, tinggal kita klik aja di sini, ada grafik. Oke, ini. Mungkin jika akses internet kita bagus akan lebih cepat dari ini. Jika ingin lihat grafiknya kita bisa lihat di sini. Oke, mungkin untuk nukleotida cukup sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Aziz. Mungkin saya sedikit terlupa tadi untuk mencari panjang gen dari DL4. Kita pakai cara tadi, cari di search di ini database-nya itu cari gen kemudian klik yang 4. Jadi kita itu pakai Homo sapiens, langsung kita klik. Nah, ini untuk gennya tadi. Untuk gen ID-nya ini oh ini tadi yang lokasinya. Berarti sudah tadi. Mungkin sekian saja mungkin penyampaian kami terkait eh, gen dan nukleotida. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, mungkin ada beberapa video setelah ini yang akan diupload juga. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.